dan alim ulama kita katakan, Tuan, ini kerja dakwah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Orangnya cantik, cakep, ganteng, tapi begitulah risiko menjadi Nabi Yusuf. Pertama dipitnah, dihinakan, digebukin, dimasukin ke dalam sumur. Habis itu diangkat lagi, dijual lagi, diperbudak lagi, dipitnah lagi, masuk penjara lagi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam sabar menghadapi itu semua. Namun beliau katakan pada ayahandanya, Ra'aitum sajidin, wahai ayah, aku melihat mereka semua nanti akan sujud di hadapanku. Akhirnya saudara-saudaranya yang menzoliminya akhirnya sujud di hadapan beliau. Ini kerja dakwah tabligh. Awalnya dihinakan, difitnah, dibilang bid'ah, tak punya ilmu, bodoh, sesat dan menyesatkan, dan macam-macam lainnya. Tapi ingat, suatu saat nanti semua mereka yang mengatakan demikian dan semua organisasi Islam pasti akan sujud di hadapan ini kerja dakwah. Mereka nanti akan paham, sadar dengan ini kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerja sembarangan, bukan main-main, bukan buang duit. Kelak semua akan tahu kekuatan ini kerja dakwah. Merubah orang untuk kembali mentaati Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab dakwah, Tuan, ini akan merubah perampok-perampok, preman-preman, penjudi, pezina, pembunuh untuk kembali kepada Allah. Hidayah akan tersebar dengan ini kerja dakwah. Kekuasaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keamanan terjadi, permasalahan ekonomi akan diselesaikan oleh Allah dengan ini kerja dakwah. Sumpah demi Allah, umat ini tidak akan menjadi baik dan tidak akan pernah menjadi baik sebelum mereka mau kembali mengikuti jalan kehidupan orang-orang terdahulu, yakni para sahabat radhiyallahu anhu. Jikalau benar kerja dakwah ini, Tuan, seperti apa yang mereka katakan, seperti orang-orang sangkakan, seperti orang-orang fitnahkan, bahwa kita mengajak umat pada perkara kesia-siaan, ke perkara kesesatan, dan perkara yang baru yang tidak ada contoh sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Tuan, namun untuk apa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh hartanya, waktunya, dirinya untuk perjuangan agama? Bahkan sampai tak ada sehelai kain pun yang menempel di tubuh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan, untuk apa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan semuanya untuk Allah dan Rasul? Ibunda Khadijah korbankan kebangsawanannya, kehormatannya, dan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa bulan tak ada makanan yang bisa mereka makan, dan bahkan yang masuk ke mulut Fatimah radhiyallahu anha bukan lagi air susu melainkan darah. Tuan, lupakah kita, Tuan, ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha hendak menjelang wafatnya, apa yang ia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, wahai suamiku, sekiranya setelah aku wafat, aku mati, dan engkau belum selesai dalam dakwahmu ini, ketika engkau hendak menyeberangi lautan ataupun sungai, dan engkau tak memperoleh rakit ataupun jembatan untuk menyeberangi lautan dan sungai itu, maka engkau galilah kuburku ya Rasulullah. Engkau ambillah tulang-tulangku, dan engkau jadikan jembatan untuk menyeberangi lautan dan sungai itu. Sampaikan agama ini ke seluruh alam. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka semua kepada Islam ya Rasulullah. Tuan, bahkan ketika wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, tak ada kain kafan untuk menutupi jasad Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tuan, untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam rela disiksa, dizalimi, difitnah, diboikot, bahkan berdarah-darah dan diancam dibunuh? Untuk apa, Tuan? Karena demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Apa yang hendak kita jawab sekiranya kita jumpa dengan mereka? Apa yang kita jawab sekiranya kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Apa yang kita jawab, Tuan, sekiranya kita jumpa dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang mengorbankan seluruh hartanya, kebangsawanannya, kehormatannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita jawab sekiranya kita jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu